Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pengembangan diri yang beranggotakan Prio Agung Wibowo, Dedi Alfian Fares, Fianistika Amelia, dan Aulia Sifa akan menjelaskan mengenai etika budaya, psikologi lintas budaya, antropologi, psikologi sosial, nilai-nilai budaya lokal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai etika dan budaya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian etika terlebih dahulu. Apa sih pengertian etika itu? Secara etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Menurut Barthes, 3 arti etika dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya, etika orang Jawa dan etika agama Buddha. Yang kedua, etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik, misalnya kode etik Alvokat Indonesia. Yang ketiga, etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika di sini sama dengan filsafat moral. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengertian budaya. Apa sih pengertian budaya? Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari buddhi atau akhlak dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sumarjan dan Sumardi mengungkapkan bahwa kebudayaan adalah hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan, kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam semesta agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan atau untuk keperluan masyarakat. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dalam meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain sebagainya, yang semuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Oke, materi berikutnya yaitu tentang fungsi budaya. Nah, pada umumnya fungsi budaya itu suka dibedakan dengan fungsi budaya kelompok ataupun fungsi budaya dalam organisasi karena budaya merupakan suatu gejala sosial. Kalau demikian, dapat dilihat beberapa fungsi budaya, antara lain yang pertama, budaya sebagai identitas dan juga citra suatu masyarakat. Nah, identitas ini biasanya terbentuk oleh beberapa faktor, misalnya sejarah, kondisi geografis, sistem sosial, politik ekonomi, serta berbagai perubahan yang ada dalam masyarakat. Nah, perbedaan dan juga identitas budaya itu dapat mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, budaya sebagai pengikat suatu masyarakat. Dalam hal ini mungkin misalnya budaya gotong royong atau budaya saling berbagi. Itu adalah hal-hal yang dapat memperkuat sebuah masyarakat. Yang ketiga, sebagai sebuah sumber. Nah, budaya merupakan sumber inspirasi, kebanggaan, dan sumber daya. Budaya dapat menjadi komoditas ekonomi, misalnya juga wisata budaya. Yang keempat, sebagai kekuatan penggerak. Nah, jika budaya terbentuk melalui proses belajar-mengajar, maka budaya itu sifatnya dinamis, resilient,
tidak statis dan juga tidak kaku. Yang kelima, budaya sebagai kemampuan membentuk nilai tambah. Nah, ada tokoh bernama Ross E. Weber yang mengaitkan budaya dengan manajemen. Kemudian John P. Kotter dan James L. Hesketh menghubungkan budaya dengan performance. Kemudian Charles Hampton Turner dengan kekuatan organisasional dan juga keunggulan bisnis. Kemudian yang keenam, budaya sebagai sebuah pola perilaku. Budaya berisi norma tingkah laku dan menggariskan batas-batas toleransi dalam kehidupan bersosial. Yang ketujuh, budaya sebagai sebuah warisan. Nah, budaya biasanya disosialisasikan dan juga diajarkan kepada generasi berikutnya agar budaya tadi tidak terputus. Kemudian yang ke-8, budaya sebagai sebuah substitusi atau pengganti formalisasi. Yang ke-9, budaya sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Dilihat dari sudut ini, pembangunan seharusnya merupakan proses budaya. Yang terakhir, ke-10, sebagai proses yang menjadikan bangsa kongruen dengan negara sebelumnya sehingga terbentuk nation state. Kemudian materi yang berikutnya yaitu tentang hubungan etika dengan budaya. Nah, manusia untuk dapat memahami etika tentu saja melalui suatu proses yang tidak mudah. Manusia yang ingin mempelajari atau memahami etika harus melalui proses yang bernama enkulturasi atau bahasa simpelnya itu pembudayaan. Nah, di dalam tahapan ini, di dalam proses ini, seorang individu harus mempelajari dan juga menyesuaikan alam pikirannya serta sikapnya dengan adat istiadat setempat, norma dan juga aturan-aturan hidup yang ada dalam kebudayaan setempat. Nah, sejak kecil proses itu sudah dimulai di dalam keluarga-keluarga mereka, di dalam masyarakat mereka, kemudian akan tumbuh juga di teman-teman mereka. Nah, seringkali ketika mereka belajar dengan meniru berbagai macam tindakan, setelah perasaan dan juga nilai budaya yang memberi motivasi itu akan menjadikan sebuah tindakan untuk meniru dan diinternalisasi dalam kepribadian mereka. Dengan berkali-kali meniru, maka tindakan tersebut akan menjadi satu pola yang mantap. Maksudnya mantap di sini adalah pola yang kokoh. Jadi ketika dia belajar, maka dia akan serius mempelajari budaya tersebut. Nah, dan norma itu akan mengatur tindakannya yang dibudayakan. Maksudnya ketika dia melakukan sesuatu, dia bertindak sesuatu, ya harus sesuai dengan norma yang ada di situ. Nah, memang terkadang berbagai macam norma juga dipelajari seorang individu secara sebagian-sebagian dengan mendengar berbagai orang dalam lingkungan pergaulannya pada saat yang berbeda-beda menyinggung atau membicarakan norma tadi. Nah, tentu juga norma yang diajarkan kepadanya dengan sengaja tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi juga dalam pergaulan di lingkungan keluarga, di luar lingkungan keluarga, misalkan di sekolah, di taman bermain gitu ya. Nah, di samping aturan-aturan tersebut, di luar itu juga di sekolah misalkan diajari juga peraturan-peraturan di mapel, misalkan di agama, PKN, terus kewirausahaan misalkan itu kan. Dan di situ juga ada aturan sopan santun dalam bergaul, misalkan seperti budi pekerti, tata boga, bahasa daerah gitu. Kalau di Jawa ya bahasa Jawa, di Sunda bahasa Sunda itu kan. Itu adalah baik sadar maupun gak sadar terbentuk proses internalisasi yang dilakukan dengan enkulturasi yang dilakukan oleh masyarakat pendukungnya. Nah, pada akhirnya sikap tersebut akan tampak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar yang mendiami Indonesia. Keberadaan suku Jawa memang hanya di Pulau Jawa saja, tetapi telah menyebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan orang-orang Jawa itu banyak sekali yang merantau ke luar pulau. Suku Jawa dikenal dengan kehalusan dan keramah tamahannya. Mayoritas orang Jawa adalah umat Islam dengan beberapa minoritasnya yaitu Kristen, Kejawen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian
Etika Jawa adalah ajaran hidup yang umum dipakai dan berlaku di masyarakat Jawa Indonesia. Sedangkan definisi ilmu etika Jawa adalah ilmu yang mempelajari tentang adat istiadat, pandangan hidup, nilai-nilai filsafat yang berlangsung di masyarakat Jawa. Menurut Frans Suseno, etika Jawa adalah panduan hidup yang berlandaskan moral, hati nurani, dan olah rasa. Kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai konsep etika Jawa. Konsep etika Jawa itu begitu luas karena etika meliputi sebuah konstruksi sosial, budaya, keyakinan, dan pandangan hidup secara total. Bahkan, etika Jawa juga terkait dengan wawasan gender, tua, muda, senior, junior, atasan, bawahan, begitu seterusnya. Masyarakat Jawa mengatur interaksi-interaksinya melalui dua prinsip, yaitu prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Penilaian etik dan tidak etik menjadi kunci pokok dalam mendudukan posisi seseorang dalam komunitas Jawa. Jadi gini, orang yang tergolong etik dipandang lebih bersahaja dan lebih memahami Jawa. Apabila ada seseorang yang kurang menaruh hormat atau tidak rukun kepada sesama, sering mendapat cercaan, pengucilan, dan yang lebih bahaya lagi jika disuruh pergi atau dalam bahasa Jawanya itu minggat. Nah, hukuman etika ini sering disebut pula disongkrak, artinya dikeluarkan dari golongan atau kelompok-kelompok orang yang etis. Biarpun hal ini sebenarnya kurang tepat, tapi realitas sering terjadi. Ada orang yang mendapat malu bertubi-tubi lantaran dianggap tidak etis. Nah, kehidupan masyarakat Jawa sangatlah berhubungan erat dengan yang namanya perilaku. Karena setiap anggota masyarakat Jawa dituntut untuk memiliki perilaku yang mengarah pada kebaikan. Yang termasuk atau contoh-contoh etika perilaku Jawa sangatlah banyak, di antara lain yang pertama itu rukun prinsip. Jadi kerukunan itu bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Keadaan yang seperti itu disebut rukun. Keadaan rukun terdapat di semua pihak berada di dalam kedamaian satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima dalam suasana tenang dan sepakat. Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial, dalam keluarga, dalam rukun tetangga, di desa, dalam setiap pengelompokan tetap. Nah, selanjutnya adalah prinsip hormat. Prinsip hormat mengatakan bahwa setiap orang dalam cara bicara dan membawa diri selalu harus menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Apabila dua orang bertemu, terutama dua orang Jawa, bahasa, pembawaan, dan sikap mereka mesti mengungkapkan suatu pengakuan terhadap kedudukan mereka masing-masing dalam suatu tatanan sosial yang tersusun secara terperinci. Kemudian ada kebaikan. Secara umum, kebaikan adalah suatu yang diinginkan, yang diusahakan, dan menjadi tujuan manusia. Tingkah laku manusia adalah baik dan benar jika tingkah laku tersebut menuju kesempurnaan manusia. Seringkali kemurahan hati dipersempit menjadi tindakan memberikan sedekah atau menyumbangkan sejumlah uang kepada orang yang secara ekonomi itu kekurangan. Padahal kemurahan hati dalam arti murninya jauh lebih luas. Kemurahan hati antara lain berarti memberikan hati kita, pikiran kita, dan keahlian kita dengan cara yang membantu hidup semua orang, tidak memandang apakah mereka miskin atau kaya. Jadi kemurahan hati adalah sikap tidak mementingkan diri sendiri,
Kemurahan hati adalah cinta yang dibalut pakaian kerja. Baik, saya Pria Agung Wibowo. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai etika Sunda. Suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa, Indonesia, yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan bahkan Lampung. Etika Sunda tidak dapat terlepas dari pandangan dunia dan pandangan hidup orang Sunda tersebut. Kemudian orang Sunda melihat adanya 3 lapisan jagat, yakni buana luhur, jagat atas atau tempat persemayaman atau surga. Lalu ada buana panca tengah, jagat tengah atau tempat kita tinggal sekarang dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dan buana larang, yaitu jagat bawah atau neraka. Lalu terdapat konsep etika Sunda. Orang Sunda merasa bahwa hidup ini merupakan satu kesatuan kosmis, di mana semua unsur-unsur berhubungan dan dapat saling mempengaruhi. Ungkapan tradisional tentang pandangan hidup orang Sunda yaitu yang pertama adalah tentang manusia sebagai pribadi, di mana seseorang itu harus memiliki budi bahasa dan tingkah laku yang baik. Lalu segala perkataan itu harus dipertimbangkan sebelum diucapkan, senantiasa itu mengendalikan diri dalam berkata-kata. Lalu juga seorang itu harus memiliki hati yang baik di dalamnya. Lalu yang kedua itu ada tentang manusia dan dengan masyarakat. Menurut orang Sunda itu kita itu harus hidup saling mengasihi, saling mengasah, dan saling menghormati. Lalu memberikan sumbangan kecil terhadap sesama, tapi disertai dengan kerelaan atau kesukarelaan, dan hidup rukun, saling menyayangi, tidak saling berselisih. Lalu yang ketiga itu tentang manusia dengan alam. Setiap makhluk masing-masing itu telah diberi cara atau alat untuk melangsungkan kehidupannya masing-masing. Manusia itu meskipun kecil badannya, kalau meninggal dalam perjalanan, besar urusannya tidak seperti binatang. Lalu, setiap bangsa memiliki cara dan kebiasaannya masing-masing. Lalu nomor 4 itu ada tentang manusia dengan Tuhan, di mana kita sebagai manusia akan meninggal atau kembali ke asalnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu segala hal yang dialami sekarang sesungguhnya sudah ditentukan dahulu agar orang senantiasa percaya bahwa segala sesuatu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan. Baik, selanjutnya yaitu Unity of Science. Ibnu Mas'udi berpendapat bahwa etika manusia berkaitan erat dengan eskatologi atau pandangan hidup setelah kematian. Kematian menggambarkan kesia-siaan kehidupan di dunia. Di zaman orang yang berakal tidak akan pernah terlena dengan kenikmatan duniawi. Tuhan memberikan kasih sayang terhadap siapa saja yang melihat dan memahami, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Pendekatan ini berarti bahwa tujuan pembuatan manusia harus kembali kepada Allah, karena akan ada pertanggungjawaban pada hari kemudian setelah kematian. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kita diciptakan itu harus selalu beribadah kepada Allah, selalu mentaati segala peraturan-peraturan yang telah Allah buat di dalam Al-Quran, dan juga kita harus selalu berbuat baik untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena akhlak yang sempurna itu merupakan milik Rasulullah SAW yang menjadi panutan atau yang dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
yang artinya sesungguhnya pribadi Rasulullah merupakan teladan yang baik untuk kamu dan untuk orang-orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhirat dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Berdasarkan ayat di atas, orang yang benar-benar ingin bertemu dengan Allah dan mendapatkan kemenangan di akhirat, maka Rasulullah adalah contoh dan teladan yang baik untuk dirinya. Selain itu, Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang agung. Hal ini merupakan contoh bagi kita untuk mengikuti beliau. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata ataupun dalam penyampaian materi terdapat banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.